warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan server hosting. Oke, selanjutnya apa itu server hosting? Hosting server mengacu pada penyewaan atau penyewaan server untuk mengembangkan dan menghosting situs web dan menyebarkan aplikasi. Penyediaan hosting memelihara server dan jaringan fisik sehingga organisasi dapat dengan cepat menyediakan server tanpa waktu dan biaya finansial yang terkait dengan pembelian, pengaturan, pengelolaan, dan pemeliharaan perangkat keras seperti lokal mereka. Selanjutnya yaitu fungsi server hosting. Tempat penyimpanan data di mana nantinya server akan menampilkan data-data tersebut pada web client browser seperti Chrome, Mozilla, Safari, dan Opera. Agar website dapat diakses dengan baik selama 24 jam, maka server hosting harus dilengkapi dengan jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, cara kerja server hosting. Cara kerja hosting dimulai saat seorang pengguna internet menggunakan browser dan melakukan akses terhadap website. Jaringan akan melakukan request akses untuk dapat pergi ke server hosting. Selanjutnya, server hosting akan mengirimkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh orang yang mengakses website. Selanjutnya, side hosting. Jenis yang pertama merupakan sebuah hosting yang bisa digunakan bersama-sama dengan website yang lain. Anda akan melihat berbagai ruang dengan orang lain yang juga menempatkan websitenya di sana. Untuk kekurangan dan kelebihan side hosting, yang pertama, memiliki harga yang sangat terjangkau, mudah untuk digunakan, memiliki kontrol panel yang intuitif, administrasi dan pengelolaan server akan dibantu pihak yang menyediakan hosting. Selanjutnya, Anda tidak memiliki kontrol terhadap konfigurasi server atau traffic website yang berbagai hosting akan mempengaruhi kinerja website Anda. Selanjutnya yaitu cloud hosting. Jenis hosting yang satu ini menawarkan penggunaannya untuk bisa menggunakan resource sebagai yang mereka butuhkan tanpa perlu membuat dan menjaga satu infrastruktur komputer. Untuk kekurangan dan kelebihan cloud hosting, yang pertama, kemungkinan untuk downtime bisa dihindari. Alokasi resource bisa disesuaikan dengan permintaan. Anda hanya perlu membayar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, akses root tidak tersedia tergantung penyediaan. Perkiraan biaya yang sulit diterka. Selanjutnya yaitu virtual private server. Jenis hosting yang satu ini akan memberikan Anda tempat khusus dan suatu server, namun masih berbagai hardware server berbentuk fisik dengan website lainnya. Artinya, Anda akan mendapatkan hosting dengan kontrol yang lebih baik dibandingkan set hosting umum memiliki harga yang tidak jauh berbeda. Untuk kekurangan dan kelebihannya virtual private server, Anda dapat space yang terdedikasi tanpa harus memiliki server sendiri, mendapatkan akses root ke server. Anda dapat mengelola server hosting sendiri. Kemudian memerlukan kemampuan teknis untuk mengelolanya, harga yang lebih tinggi dibandingkan side hosting. Untuk selanjutnya yaitu dedicated hosting. Jika jenis ini sebelumnya mengharuskan Anda untuk berbagi shared hardware dengan website lainnya, maka jenis hosting satu ini mengharuskan Anda memiliki server fisik tersendiri. Untuk kekurangan dan kelebihan dedicated hosting,
kontrol penuh terhadap konfigurasi server, tidak perlu berbagi resource server, keamanan terjamin. Memerlukan biaya cukup besar, pengetahuan akan manajemen server yang diperlukan dalam mengelola server. Selanjutnya, unlimited hosting. Anda membutuhkan storage yang lebih besar lagi untuk menangani traffic yang juga makin bertambah, maka layanan unlimited hosting merupakan pilihan yang tepat. Untuk kekurangan dan kelebihan unlimited hosting, penyimpanan dalam kapasitas besar cocok untuk website skala besar, mampu menangani traffic yang lebih banyak, memerlukan biaya besar, pengetahuan pengelolaan server yang sangat dibutuhkan. Kemudian pengertiannya, salah satu perbedaan yang jelas datang dari pengertiannya. Shared hosting merupakan layanan yang menawarkan hosting untuk digunakan bersama VPS. VPS adalah layanan yang memberikan dedicated virtual space untuk website Anda, sedangkan itu cloud hosting merupakan layanan hosting yang dikelola menggunakan cloud computing. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan hosting. Secara umum, fungsi dari hosting memang sebagai tempat penyimpanan file dan juga data. Namun tiap jenis hosting tentu memiliki kapasitas memori dan penyimpanan yang berbeda. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Contohnya, shared hosting yang digunakan untuk website sederhana dan blog. Anda tidak memerlukan kapasitas memori yang penyimpanan besar untuk hal ini. Berbeda jika Anda ingin menghosting sebuah aplikasi atau data perusahaan. Memiliki dedicated hosting sangat bagus jika aplikasi digunakan oleh banyak orang. Untuk yang selanjutnya yaitu VPN. Di sini saya akan menjelaskan VPN. Apa itu VPN? Singkatnya, VPN adalah perangkat lunak yang memungkinkan para penggunanya dapat tersambung ke layanan internet secara pribadi. Koneksi VPN dikatakan mampu memberikan akses secara aman melalui koneksi server dengan menyembunyikan jejak data pribadi si pemakainya. Pengertian VPN, Virtual Private Network VPN. Yang bisa disebut VPN adalah sebuah teknologi yang komunikasi yang memungkinkan untuk mendapatkan terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan kita dapatkan hak pengaturan yang sama seperti halnya berada dalam LAN itu sendiri maupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. Selanjutnya, fungsi utama teknologi VPN. Yang pertama, confidential, yaitu kerahasiaan. Dengan kita gunakannya jaringan publik yang rawan pencurian data, maka teknologi VPN menggunakan sistem kerja dengan cara mengekskripsikan semua data yang lewat melaluinya. Dengan adanya teknologi enkripsi tersebut, maka kerahasiaan data dapat dengan terjaga walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang melewati internet, bahkan jalur VPN itu sendiri. Namun sebelum tentu dapat membaca data tersebut karena data tersebut telah teracak. Dengan menerapkan sistem enkripsi ini, tidak ada satupun orang yang mendapatkan akses dan membaca isi jaringan data dengan mudah. Selanjutnya, data integrity, yaitu keutuhan data. Ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data telah berjalan sangat jauh, melintasi berbagai negara. Pada saat perjalanan tersebut, berbagai gangguan dapat menjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya. Pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data melalui dari data kita kirim hingga data sampai di tempat tujuan. Selanjutnya, manfaat dari VPN. Yang pertama, remote access.
Maksudnya dengan menggunakan VPN kita bisa mengakses komputer ataupun jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke jaringan internet ataupun publik. Yang kedua, keamanan. Dengan menggunakan koneksi VPN kita bisa browsing, searching dengan aman saat mengakses dunia maya atau jaringan internet publik, misalnya seperti hotspot ataupun internet yang ada di kafe-kafe. Yang ketiga, dapat menghemat biaya setup jaringan. VPN juga dapat dipakai sebagai cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang lebih rendah, karena transmisi data yang digunakan pada VPN memakai media jaringan internet atau jaringan publik yang sebelumnya telah ada tanpa perlu membangun jaringan sendiri. Untuk cara kerja dan penggunaan VPN, yang pertama, VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec, dan SOCKS. Protokol ini membantu cara kerja VPN untuk memproses autentikasi. Yang kedua, VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang pada jaringan. Jaringan VPN juga sudah enkripsi akan meningkatkan fitur keamanan. Hal ini juga berarti bahwa VPN biasanya tidak terlihat pada jaringan yang lebih besar. Teknologi saat ini semakin banyak berdasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang telah tersedia saat ini. Virtual Private Network juga membuka jalan untuk koneksi Wi-Fi dan juga nirkabel pribadi. Kelebihan dan kekurangan VPN. Yang pertama, VPN adalah solusi biaya efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Yang kedua, meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau para pekerja yang mobile di organisasi. Yang ketiga, fitur keamanan dapat kita sesuaikan. Yang keempat, terlepas dari kekurangannya, ada banyak solusi yang VPN tawarkan adalah memberikan konektivitas jaringan jauh, file sharing, konferensi. Fitur yang sudah kita tawarkan melalui layanan internet dapat ditawarkan melalui virtual network dengan efektivitas biaya. Kelebihan tersendiri dari VPN karena dapat bekerja pada jaringan pribadi dan publik. Intinya VPN adalah private, fleksibel. Jadi sudah memahami pengertian VPN secara jauh. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.